Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel YouTube saya TN Mandala Putra 12. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas seputar pinjaman KUR. Bagi teman-teman yang saat ini mempunyai usaha menengah kecil atau UMKM, KUR ini sangat cocok sekali untuk mengajukan pertama kali pinjamannya karena bunganya yang cukup rendah, yaitu hanya 6% saja. Nah, apa sih KUR itu dan bagaimana cara mengajukannya beserta persyaratannya? Tonton terus videonya ya teman-teman. Berikut akan saya bahas mengenai pinjaman KUR dan bagaimana cara untuk mengajukannya supaya kita bisa mendapatkan pinjaman KUR. Ya, namun sebelum melanjutkan video ini, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya agar video ini bisa berkembang ke depannya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan rezeki melimpah ya. Kredit Usaha Rakyat atau biasa kita sebut dengan KUR ini merupakan program pemerintah yang dikhususkan bagi usaha kecil, mikro, dan menengah yang biasa kita sebut dengan UMKM. Nah, KUR ini bunganya sangat rendah sekali, hanya 6%. KUR ini disalurkan dalam bentuk modal kerja atau investasi khusus untuk UMKM yang baru pertama ingin mengajukan pinjaman di bank, terutama UMKM yang layak dan produktif tetapi belum memiliki agunan yang cukup. Tujuan dari kredit usaha rakyat ini meningkatkan akses pembiayaan UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Nah, KUR juga memiliki bunga yang lebih rendah, yaitu hanya 6% saja dengan dibandingkan dengan kredit komersial lainnya ya. Dan pemerintah memberikan subsidi bunga sehingga KUR ini lebih terjangkau bagi masyarakat dan memiliki usaha UMKM. Untuk penyalurannya, kredit usaha rakyat atau KUR disalurkan melalui lembaga pemerintah, yaitu salah satunya Bank BUMN, kemudian bank swasta, kemudian lembaga pembangunan atau BPD, dan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Kemudian untuk sifat KUR ini ditujukan untuk UMKM yang produktif, yang layak, yang memiliki usaha namun belum memiliki agunan yang cukup untuk dapat mendapatkan kredit komersial di salah satu bank. Nah, bagaimana sih caranya agar kita bisa mengajukan pinjaman KUR terutama di Bank BRI ya? Di sini cara untuk mengajukan KUR itu melalui dua cara. Yang pertama secara online, yang kedua secara offline. Nah, secara online ini teman-teman bisa melakukan atau membuka website resmi Bank BRI ya. Kemudian secara offline teman-teman bisa datang langsung ke kantor BRI terdekat. Jika teman-teman ingin mengajukan KUR BRI secara online, teman-teman bisa membuka langsung websitenya di kur.bri.co.id. Kemudian teman-teman bisa melengkapi data seperti KTP, SKU atau surat keterangan usaha yang diperoleh dari desa, kemudian kartu keluarga, buku nikah, serta mengisi formulir yang sudah tersedia di laman tersebut dan menunggu verifikasi sampai selesai. Kemudian jika teman-teman mengajukan pinjaman KUR di atas 50 juta, teman-teman harus memiliki NPWP yang telah terdaftar di kantor pajak. Jika teman-teman lulus verifikasi, dana akan dicairkan ke rekening teman-teman ya. Jadi dana akan otomatis masuk sendiri ke rekening pribadi kita, tentunya untuk modal usaha. Untuk pengajuan offline sendiri, teman-teman bisa datang langsung ke kantor BRI terdekat yang berada di wilayah rumah teman-teman sendiri dengan mengambil antrian, kemudian menunggu giliran, sampaikan bahwa teman-teman ingin mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI tersebut, kemudian ikuti prosedur pengajuan yang dijelaskan oleh petugasnya, kemudian petugas akan mewawancara dan melakukan pengecekan serta survei rumah dan tempat usaha tempat teman-teman tinggal. Kemudian jika lolos verifikasi, maka teman-teman akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Jika
semua dokumen telah lengkap dan proses verifikasi sudah selesai, sudah positif, data teman-teman aman, BI checking teman-teman aman, maka KUR biasanya akan dicairkan, tentunya melalui proses registrasi terlebih dahulu ya, seperti tanda tangan di customer service, kemudian melakukan wawancara kembali di customer service. Kemudian setelah itu dana akan langsung dicairkan ke rekening teman-teman. Jadi dananya langsung bisa dicairkan dan dipakai buat tambahan modal usaha ya. Kemudian untuk teman-teman yang tadi mengajukan pinjaman KUR secara online melalui website Bank BRI, nah teman-teman bisa menunggu proses verifikasi sampai dengan maksimal waktu 6 bulan. Teman-teman juga sebelum mengajukan pinjaman KUR dipastikan kembali ya bahwa teman-teman tidak memiliki pinjaman ataupun kredit di bank lain, baik itu pinjaman, kemudian cicilan, dan data teman-teman bagus. Artinya teman-teman tidak pernah macet ataupun tidak pernah menunggak cicilannya baik di bank maupun di leasing. Persyaratan utama untuk mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI ataupun di bank lain yaitu memiliki usaha yang telah berjalan selama minimal 6 bulan, kemudian berusia 21 tahun, sudah menikah, WNI atau warga negara Indonesia, kemudian tidak sedang menerima pinjaman KUR dari bank lain, memiliki surat keterangan usaha atau NIB, memiliki NPWP jika pinjaman yang diajukan oleh teman-teman di atas 50 juta rupiah. Pastikan teman-teman juga memiliki rekening pribadi yang aktif ya. Sebelum mengajukan pinjaman, teman-teman juga harus diajukan sesuai dengan kemampuan usaha serta kemampuan membayar angsuran di setiap bulannya. Kemudian teman-teman jika ingin melakukan pinjaman, harap pastikan juga dengan kondisi kita atau usaha kita yang dijalani saat ini. Misalkan usaha teman-teman yang sekarang itu modalnya hanya 10 juta rupiah. Nah teman-teman jika ingin memperbesar usahanya, jika ingin meminjam pinjaman di salah satu bank, pastikan juga tidak melebihi limit dari batas maksimal usahanya. Nah jika teman-teman memiliki usaha yang modal awalnya hanya 10 juta rupiah, teman-teman bisa mengajukan pinjaman 10 juta untuk menambah modal kerja ataupun memperbesar modal usaha. Yang artinya teman-teman tidak memaksakan dengan pinjaman tersebut. Yang penting teman-teman bisa menambah modal kerja walaupun kecil, kemudian disesuaikan dengan usaha yang ada dan kemampuan membayar dalam setiap bulannya atau angsurannya itu lancar. Maka jika angsuran teman-teman lancar, biasanya bank akan menaikkan limit pinjaman teman-teman di pinjaman yang akan datang atau di pinjaman selanjutnya. Kemudian mungkin beberapa bank memiliki persyaratan tambahan untuk mengajukan pinjaman KUR, seperti agunan jika pinjaman KUR diajukan di atas 100 juta rupiah. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk pinjaman KUR ini bisa kita ajukan dari 10 juta rupiah sampai 500 juta rupiah. Untuk pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR di bawah 100 juta rupiah, teman-teman bisa pinjam tanpa harus memiliki agunan yang cukup ya. Kemudian jika teman-teman ingin mengajukan pinjaman KUR di atas dari 100 juta sampai dengan 500 juta, maka teman-teman harus menyiapkan agunan, baik itu berupa sertifikat, BPKB yang memadai dari jumlah pinjaman yang teman-teman ajukan atau kredit modal kerja ya. Berikut akan saya tampilkan tabel pinjaman KUR BRI. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman yang dalam waktu dekat ini ingin mengajukan pinjaman KUR, teman-teman bisa mempersiapkan persyaratannya seperti KTP, kemudian kartu keluarga,
surat keterangan usaha, NIB jika ada, kemudian NPWP jika pinjaman yang akan teman-teman ajukan di atas 50 juta rupiah. Pastikan juga data teman-teman itu bagus ya, artinya teman-teman tidak pernah menunggak, tidak pernah macet selama mempunyai pinjaman ataupun cicilan ya teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI khususnya ya. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.